Udah lebaran udah pernah ya? Sekali ya, Pak? Oke, ini kedua setelah lebaran. Dan sekarang kita bahasannya cuma dikit, terutama saya sadarin dari sayanya juga yang dikit. Oke, saya sharingkan. Kok nggak bisa ya, bentar. Sekarang harusnya bisa. 2, 1. Sip. Nah, oke. Ini udah saya isi. Scorecard review itu apa ya? Saya tuh lupa, saya tuh benar-benar nggak bisa ngopi semuanya sekaligus, Pak. Cuman satu-satu really? dari kemarin. Udah berapa kali saya coba. Nih kayak gini aja nih. Oke, iya. Ya, sekarang tuh udah bisa. Tapi kalau lewat laptop bisa sih. Kalau lewat situ emang dia kayak satu baris gitu. Tapi kalau dari laptop bisa. Oh iya, nanti saya akan Wait. Aku ada. Ketik aja berarti ya. Apa terlalu base gitunya. Kalau base tuh kan berarti yang kondisi the base-nya gitu. Dari minggu ini nggak ada gitu. Minggu ini saya berusaha untuk stabil aja setidaknya karena saya ada ujian. Jadi semua kewajiban saya dikerjakan. Tapi untuk sampai base-nya saya nggak tahu, saya nggak ngerasain. Cuman yang jelas saya berusaha memanage waktu dan lain sebagainya itu tepat waktu. Jadi sehari itu pasti ada saya spending time 5 jam untuk ngerjain ini dan sisanya saya ujian gitu. Kayak hari ini setelah dari meeting ini saya ada ujian nanti jam 3. Semangat. 3 sore di sini. Jam 3 sore ya. Kalau untuk video udah saya upload 3 buah video, 3 buah tema. Saya udah upload 3 buah tema. Cuman nggak tahu udah full semua ke upload belum. Di sini masih loading. Kemarin hanya wifi-nya broken di sini selama 5 hari. Jadi saya pakai data kuota untuk untuk kontak member. Tapi kalau untuk ngupload video gede banget, jadi belum. Tapi kayaknya udah tinggal. Sekarang wifi-nya udah sembuh. Dari hari Minggu udah sembuh. Cuman kemarin enggak 5 hari sih kayaknya berarti. Dari hari Rabu sampai hari ini cuma broken doang bentar. Untungnya kuota di sini tidak terlalu mahal. Jadi saya bisa belilah. Terus video udah saya bikin 3, artikel udah saya upload 2 buat stok. Terus video di sini aku lihat terakhir kali itu 3 Juni ya. 3 Juni ada 2 video. Ya ada kan? Berarti tinggal satu yang belum nyampe. Berarti ada satu yang belum nyampe. Tapi udah saya upload tadi pagi jam 2 pagi saya uploadnya. Nggak tahu itu beresnya jam berapa kepikiran. 2 pagi setelah sholat subuh saya upload. Jam 2 pagi setelah sholat subuh saya upload. Terus untuk artikel berarti berarti video tambah 3 jadi yang baru kesen berapa Pak di situ 2 ya? Ya, 2 video tanggal 3 Juni. Ya udah kirimnya 3. Ya, yang satu fail kayaknya. Yang berarti 2 dulu aja. Berarti 4 tambah 2 4. Nanti terus ini 5 tambah 2 7. Kalau video editingnya, aku sama Devi masih ada hal lain yang perlu dilurusin dalam seminggu ke depan. Mungkin minggu depannya lagi baru bisa cari video editor. Buat ya nggak apa-apa, saya mah ini aja. Saya mah ini aja. Ngumpul dulu. Oh berarti kalau kayak gitu, kalau ada kata-kata yang nggak sesuai sama tanggal nanti upload, tolong cut aja ya Pak, maksudnya. Kalau misalkan nanti uploadnya itu ternyata bulan depan, tapi ada kata-kata dari saya yang itu katanya tuh lebih cocok ke minggu ini, agak cut aja sih tanggalnya. Soalnya saya kan sesuai buat videonya, kemarin saya buatnya pas, ada tuh salah satu video saya buatnya pas hari setelah lebaran, jadi agak-agak ada kata mohon maaf, berarti ya udah jangan. Oh gitu. Terus, nah yang skema perjanjian kemitraan, saya terhambat karena kebetulan beliau itu sibuk. Jadi yang saya minta tolong buat minta izin, ininya tuh mau minta teleponan tuh dianya nggak bisa terus.
Jadi saya belum dapat Pak, belum dapat contoh skema perjanjiannya. Oke. Ya, Cuman nggak apa. saya dapat kayak contoh kerja sama legalitas aja gitu yang di dalamnya ada hukum-hukum doang gitu. Tapi kalau untuk kayak antar psikolog sama ini atau itunya belum dapat. Cuman kayak legalitas aja kayak pasal tentang psikologi, tentang apa cuman itu doang yang saya dapat tuh. Tapi yang lainnya mah belum gitu. Yang kayak benar-benar murninya mah nggak ada gitu. Cuma legalitas doang gitu. Kayak kode etik, kayak legalitas itu doang yang saya dapat teh. Jadi kalau disuruh nyusun sesuai contoh itu saya belum ada contoh. Oke. Tapi yang secara hukum juga ada ya. Jadi kan sebenarnya sih perjanjian kerjasama ataupun perjanjian kemitraan itu ada unsur hukumnya, tapi ada juga unsur hak dan kewajibannya, kayak gitu. Iya. Nah kalau yang hukumnya tuh udah saya pegang, tapi maksudnya saya nggak ngasih dulu tuh karena kan yang Bapak butuhin tuh kayak langsung kayak kontrak kerjasama kan gitu. Maksudnya skemanya bukan Ya, legalitas tapi doang nanti kan, bukan kayak per pasal. ya nanti itu kan maksudnya di gabungan nanti. Jadi Iya, comot dari mana, saya comot dari paham. mana. Jadi ada unsur Saya psikologinya paham. juga, sama ada unsur. Kalau yang hukum tuh biasanya lebih banyak template sih. Jadi kayak nanti ada force major Iya. lah kalau misalnya terjadi apa sih sengketa Iya, atau apa bla bla. Nah, kayak gitu. itu kan Iya kayak gitu. kebanyakan memang template sih kalau yang hukum. Nah, kalau yang psikologi itu kan Iya. spesifik. Ya itu saya dapat dari teman dia ngasih itu. Terus kata saya tuh bukan ini kata saya tuh. Terus kata dia tuh waktu kalau kayak gitu minta ke yang senior, lebih senior lagi. Kamu juga tahu kan? Oh iya, kata. Tapi ya nggak enak itu ya yang waktunya minta waktunya itu. Jadi agak saya nunggu waktu beliau. Jadi masih belum saya kerjakan. Tapi kalau tugas lainnya ED, terus AD, terus sama yang lainnya udah saya kerjakan. Kemarin konsultasi 3 orang. Sisanya mereka via chat. Tapi yang 3 orang itu via telepon sampai 2 jam. 2 jam per orang. Yang 1 3 jam lah. Udah sisanya nggak ada masalah. Cuman ini aja sih, saya ngerasa kemarin agak terbebani di skema perjanjian ini. Aduh, nggak saya kerjain. Itu doang sih. Saya mau mengakui kesalahan saya belum mengerjakannya. Karena saya terhambat, sumber saya cuman 2 orang, dan sisanya mereka, yang lainnya kebanyakan mereka nggak bisa ngasih, Pak. Nggak bisa ngasih kontrak kerjanya gitu. Jadi kayak ini rahasia kami, nggak bisa Mbak. Meskipun kamu teman saya, jadi meskipun kamu teman saya, kayak saya takut kena hukumnya gitu. Jadi kan misalkan saya minta ke teman saya yang dia kerja, dia bilang nggak bisa, kata dia teh. Kamu juga tahu kan, oh iya sih. Contoh kayak apa kayak gitu. Berarti kalaupun ada bagian-bagian yang disensor atau apa itu pun juga nggak apa-apa ya. Jadi kayak misalnya dia screenshot terus habis itu ada yang bagian ini istilahnya kayak menyebutkan nama apa atau istilahnya apapun yang mau diblok atau ditemin atau apa itu pun juga silahkan karena toh kita nggak akan pakai yang bagian-bagian Oke. gitu. Jadi Oke Pak, saya coba. Permasalahannya Saya coba deh. Oke, kalau kayak gitu ya saya coba deh, Pak. Tapi kalau misalkan saya coba deh ngomong lagi berarti ke yang ini yang kemarin nolak. Cuman kemarin yang bersedia tuh 2 orang, yang satu ngasih yang legalitas, yang satu lagi yang katanya mau ngasih kontrak kerja, tapi yang ngasih kontrak kerja ini tuh yang ngasih informasi ke saya tentang perkembangan yang itu, yang beberapa lembaga konsultasi yang kalau potensial lembaga potensial konsultasi itu yang ngasih info itu. Cuman beliau tuh orangnya sibuk sekali, jadi saya kurang bisa kontaknya lagi. Nanti dikontak lagi Pak, di update lagi. Udah segitu dari saya. Bahkan nanti juga kalau Lovia kayaknya sih perjanjian kemitraan kita dengan konselor itu juga publik gitu. Kayak rencananya sih gitu ya, rencananya jadi maksudnya template perjanjian jadi sebelum konselor itu dia tanda tangan atau apa, sebenarnya dia bisa ngelihat ya perjanjian kemitraan kita seperti itu untuk semuanya gitu. Jadi nggak diskriminasi atau tebang pilih. Ya inilah yang akan kalian sign up dan itu juga yang di sign up oleh rekan-rekan konselor yang lainnya kayak gitu sih ceritanya. Jadi ya di situ ada transparansi juga. Terus ya mereka bisa sebelum mereka mau join atau tanda tangan pun mereka bisa review apakah perjanjian tersebut oke atau enggak oke. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya nanti ada yang bilang secara hukum bahwa itu harus dirahasiakan,
So far sih aku nggak menemukan bahwa itu harus rahasia gitu kan. Kan yang dirahasiakan adalah misalnya data klien atau apa. Tapi kalau kontrak perjanjiannya sendiri sih semua bisa lihat. Ya sama mungkin kayak kalau apa sih Tapi mungkin perjanjian. bentar, saya klarifikasi, maksud Bapak adalah di publik itu berarti di Lovia Live yang job ya, maksudnya yang kemitraan gitu, yang job bukan yang diakses sama konsumen kan, berarti apa ya? Maksudnya di Lovia Live yang. Iya, kalau yang diakses sama konsumen tuh yang itu kan syarat dan ketentuan. Kalau syarat dan ketentuan tuh malah memang wajib harus publik gitu. Karena itu kan Iya, kalau kayak gitu sih wajar sih Pak. tapi kalau yang perjanjian kemitraan itu template perjanjian kemitraan sendiri sih rencananya publik. Publik itu bukan berarti terus customer habis itu disuruh lihat, enggak juga. Tapi pada saat kan nanti kan kita pasti ada page buat calon konselor bisa melakukan sign up gitu kan. Ya sama kayak Gojek itu ada sign up buat mitra. Sign up untuk mitra driver atau mitra GoFood gitu ya. Nah, tapi kan ya itu juga kita bisa lihat gitu. Perjanjiannya seperti apa itu ada gitu. Walaupun ya per orangnya, per individunya yaitu adalah salinan masing-masing gitu ceritanya. Karena kalau di situ kan nanti jadi ada nomor KTP, terus habis itu alamat dan lain-lain, yang ngapain kita publikasikan itu. Tapi kalau template-nya sendiri yang masih kosongan, itu rencananya sih aku nggak melihat kenapa itu harus dirahasiakan buat kita nanti ya. Itu ceritanya. Lanjut. Apalagi nih isunya? Udah, nggak ada isu. Kalau untuk member sama lainnya, kalaupun ada isu, selalu saya jadikan tema untuk di video gitu. Jadi saya sekarang punya satu konsep ketika saya untuk tema sharing is caring kan, saya bilangnya sharing is caring gitu. Tema sharing is caring itu saya ambil dari kalau misalkan saya dapat konsultasi dan alhamdulillah dia dapat insight dari konsultasi itu, nasi insight itu yang jadi saya tema buat video. Jadi nggak ada, sejauh ini nggak ada isu, nggak ada apa, alhamdulillah, solve semuanya, case close kalau bahasanya case close, jadi nggak ada masalah. Gitu. Cuman saya bersyukurnya sekarang nambah kan, silvernya nambah, jadi saya ini ID-nya jadi lebih banyak gitu, ID lebih banyak. Terus ini ada beberapa potensial, nah cuman saya nggak tahu kenapa ya, kayaknya ada potensial silver tambahan banyak. Cuman mereka karena apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu, karena saya cuma nerima doang kan, saya balas, mereka mikir, kayak ini nih yang kemarin masuk, Bu Melani itu sebenarnya dia dari bulan puasa udah bilang, saya tertarik sama silver, tapi saya masih ragu, saya kontak, terus saya kasih supaya dia gak ragu, terus udah gitu, dia tiba-tiba menghilang, oh udah biarin, saya mungkin lagi mikir atau nggak jadi, ya saya emang gitu kan. Terus pas udah beres, pas udah lebaran, 1 hari sebelum lebaran, dia ngechat lagi, bilang bahwa saya ikutan Mbak, saya udah transfer, wah, saya kaget kan, langsung saya kirim. Dia udah bayar. Oke. Oh, transfernya manual atau by sistem? E-banking. Tapi saya nggak tahu, dia kayaknya manual. Saya kasih ini ya Pak, saya kasih yang Bapak ngasih ketiga kan, ngasih 3 rekening kan ke saya. Yang 3 rekening itu, dia bayar pakai e-banking. Fotonya udah saya kirim di grup Pak. Banking, dan dia transfernya ke situ. Jadi nggak via sistem karena apa ya? Dia harganya diskon ya? Oh gitu. Oh iya, dia minta harga diskon. Sama satu lagi ini, dia tuh ini kurang up to date untuk masalah website aplikasi. Dia bingung cara nggunain. Jadi dia nggak tahu gitu. Jadi dia pengen yang manual. Pokoknya yang saya bikin gak ribet gitu dia. Faktor U biasanya. Oke. Nah, itu aku baru ingat ada isu. Jadi isu yang kemarin aku mau tanya itu adalah dulu kan Ica bikin kerangka ya. Kerangka apa sih? Kerangka tulisan rencana gitu ya. Kerangka. Kapan? Aku nggak pernah bikin kerangka, Kak. Beberapa atau bahkan masih tahun 2019 ya. Yang itu yang saya ceritakan dulu, yang bikin sian tuh bukan saya, Kak Devi, yang bikin kerangka tulisan tuh Kak Devi.
Oh yang gitu. bikin kayak list, iya makanya dulu saya bilang List yang bikin artikel. outline harus nulis apa aja itu tuh Kak Devi waktu itu, justru Kak Devi nanya kan, Kak mendingan temanya apa, Kakak maunya apa, Kak Devi tuh nulisin kan, Kak kayaknya kalau ini saya nggak bisa, jadi Kak Devi nulis terus yang saya mampu mana, saya bilang Kak saya kemampuan saya cuma sampai sini, yang ini tentang apa maksudnya, Kak Devi tuh ini Kak saya pengennya gini-gini, nah baru saya bilang oh iya saya tahu yang ini, jadi Kak Devi yang ngajuinnya gitu. Justru yang bikin rencana kerangka tulisan tuh Kak Devi dulu tuh, bukan saya. Nah pas udah jadinya, beliau kasihin ke saya jadi nulis sesuai dengan rencana itu. Makanya dulu saya bilang, Pak, makanya kenapa waktu itu saya masukkan jadi nge-up isu saya, bisa nggak saya dapat kalau mau bikin buku, bisa nggak saya dapat kerangka lagi? Karena dulu yang bikin kerangkanya bukan saya. Gitu. Maksudnya saya karena nggak pernah, saya suka nulis, tapi saya nggak pernah nulis tentang cinta-cintaan gitu Pak. Baru pas masuk Miluf itu waktu itu pertama kali kan kesulitan saya menulis tuh, bentar Kak ini nulisnya tentang cinta teh apa? Karena saya ngalor ngidul nih. Itu gitu Kak awal-awal tuh ngobrol sama Kak Devi, terus Kak Devi bilang kalau aku bikin nge-push Kakak boleh nggak? Boleh kata gitu. Tapi apa dulu yang kalau saya nggak mampu pasti saya bilang waktu itu gitu. Oke. Berarti mending ini ya, apa namanya, bikin kerangka baru gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan mau bikin ya sok aja, kayak contohnya Kak misalkan nih ngajuin nih, nanti Bapak atau Kak Devi ngasih ke saya berut aja, misalkan ini nanti saya bakal bilang oh iya, atau kalau saya nggak ngerti ini maksudnya tips apa ya, kayak dulu pernah Kak Devi minta saya bikin, pokoknya yang sampai dulu tuh minta tips buat email, minta tips buat newsletter, terus minta juga buat di IG, terus apa itu tuh bukan saya yang bikin outline-nya, justru saya di-pushnya tuh ini, tapi kalau saya nggak ngerti, saya nanya, ini tentang apa Kak? Tentang ini. Oh, saya coba bikin ya. Saya selalu bilang gitu, saya coba bikin ya. Gini bukan, nah baru aja. Ini karena saya nggak pernah nulis tentang cinta-cintaan, baru sekarang aja. Bukan sekarang. Biasanya saya kalaupun nulis itu ilmiah, kalau nggak ilmiah, saya nulis tentang ya umumnya psikologi gitu, random temanya gitu. Tapi bukan tentang khusus kayak spesialis kayak tentang relationship, enggak. Pas waktu 2019 baru saya di-push tentang relationship itu gitu. Makanya, oh iya Pak, permintaan Kak Devi di TikTok, maaf ya Pak, saya nggak bisa bikin, bukan nggak mau belajar, tapi saya punya prinsip nggak mau main TikTok, kalau mau saya bikinin isinya, kayak isinya, tapi saya nggak bisa jadi isi videonya gitu Pak. Jadi maksudnya saya nggak bisa orang yang main TikToknya gitu. Oke, baiklah. Kalau mau Kak Devi yang main TikToknya atau apa gitu, saya mendingan soalnya gini, saya bukan tipe yang show off centil main TikTok gitu, jadi agak sedikit kaku banget kalau saya main TikTok gitu. Itu banget. Kalau saya ngerasa kekurangan saya sih, saya tahu kekurangan saya gimana, jadi kayaknya lebih baik enggak deh. Soalnya saya benar-benar nggak main sama sekali, saya nggak buka aplikasinya aja, saya nggak tahu gitu. Jadi lebih baik masih video di YouTube atau apa, saya mengisi kayak gitu di Zoom atau apa, lebih daripada live IG nggak apa-apa, daripada harus itu TikTok. Pokoknya daripada TikTok saya bisa ngelakuin apapun daripada TikTok buat saya itu. Oke, baiklah, itu no problem kok. Kita masih punya banyak sosial media lainnya yang belum selesai dijajah. Yeah. Nah, oke, berarti kalau untuk yang e-book, sebenarnya kayaknya temanya tetap sama ya. Move on dari perceraian, setuju nggak? Ini tema ya. Cuman kerangka di dalamnya nanti, berarti itu nanti jadi tugas. Berarti ini marketnya bukan, berarti marketnya buat yang satu cluster aja ya, Pak ya? Nggak menyentuh semuanya. Betul. Jadi, nah setuju nggak kalau menurut kamu? Soalnya itu juga satu market yang kayaknya paling besar dari silver, benar kan? Iya sih, iya. Tapi kalau itu nggak apa-apa, nanti saya belajar. Maksudnya saya nyesuaiin dengan kerangkanya aja nanti. Kalau misalkan temanya itu it's not big deal gitu, maksudnya isn't big deal ataupun bukan no matter lah kalau untuk kalau untuk tema itu nggak terlalu freezer banget ke saya gitu, nggak terlalu apa-apa, ayo go ahead lah. Ya, nanti aku akan untuk di bawah, untuk kerangkanya apa saya lihat dulu kan nanti. Kalau saya nggak mampu, saya mah kalau nggak mampu saya pasti bilang nggak mampu gitu, cuman kalau saya mampu ya pasti saya lakuin gitu. Jadi rencana aku nanti aku
Ya, semoga udah ada waktu ya. Entah mungkin kalau kayaknya nggak minggu ini, tapi mungkin 2 minggu lagi itu coba research dari ya, yang udah ada gitu ya. Kan banyak sebenarnya ya. Tapi dari situ mungkin paling 10 ya, paling 10 topik, subtopik di dalamnya yang Oh iya Pak, kalau ada anak magang yang suka YouTuber, saya sempat kepikiran sih kalau misalkan memang orang-orang pada suka tentang sharing is caring, kan saya nggak tahu perkembangan di YouTube-nya pada suka atau enggak. Kalau pada suka, prefer sih saya memang lebih senangnya ngisi podcast daripada yang saya show off muka saya gitu. Gitu sih saya gitu, lebih ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia senang lihat di depan layar menggantikan saya yang isi video, nggak apa-apa, saya support dia dengan tema, saya kirim terus via email temanya. Nah, sisanya saya bikin konten di podcast gitu. Podcast kayak pakai Anchor, pakai Anchor kan? Pakai Anchor gitu. Pakai Anchor atau apa, karena lebih fleksibel buat saya gitu. Karena kelemahan saya nggak tahu, saya di depan layar nggak ini gitu. Saya lebih, ya jadi maksudnya saya nyadar gitu, nanti kalau untuk saya kan, karena jujur loh, karena weekly meeting ini tuh saya nyadar kan personal base, selalu ditanya personal base kan. Akhirnya di samping itu personal words juga, jadi saya tahu gitu, oke, personal words saya apa, saya jadi nggak gitu. Nah, kalau untuk misalkan supaya berkembang nih marketingnya, kalau nanti udah ada manajer marketing atau marketing manager ataupun marketing apa gitu di tim kita, di scorecard, di chatboardnya Bapak yang waktu itu bikin. Nah, kalau misalkan udah ada, saya prefer ngasih sarannya itu gitu. Kalau udah ada di tim marketing dan dia suka show off wajah. Oke. Kalau itu saya, itu sekalian aku bahas di issues ya. Marketing video or podcast ya. Jadi sebenarnya kalau buat podcast justru yang aku rencanain itu kalau ada orang lain ya, baik itu anak magang atau yang lain, itu sifatnya duet. Jadi dua-duanya. Halo? Ya boleh. Ya. Tapi kalau dia show off ya. Jadi yang show off dua-duanya. Itu karena aku ngelihat belajar dari beberapa channel lain ya, yang mereka banyak duet. Sekarang kan pernah ngelihat Instagramnya Agim nggak? Jarang, nggak pernah Jarang ya. malah. Ya, tapi jadi ada sebuah rubrik yang dilakukan oleh Agim yang sebelum COVID itu nggak pernah ada gitu. Jadi dia nginterview banyak orang gitu ya, banyak tokoh gitu ya. Jadi Agim dengan siapa, Agim dengan siapa, Agim dengan siapa. Dan itu menurutku itu formatnya interesting karena itu yang dulunya nggak kepikiran, pas di COVID itu jadi kepikiran dan buat orang itu normal gitu. Ada 2 orang yang berkomunikasi dalam satu layar, terus cuman lewat video gitu ya. Nah, itu satu format yang aku lagi pengen coba. Jadi tetap formatnya video, tapi karena video dan itu formatnya bisa dibilang 2 arah gitu ya, 2 arah, 2 orang dalam satu, itu bisa di-convert jadi podcast juga. Tapi videonya tetap ada. Cuman nggak cuman kamu doang sendirian. Gitu. Ya, Jadi cuman itu ada aja sih, temannya. itu aja sih yang saya agak terkendala kalau saya di push materi buat artikel. Makanya kalau saya ngerasa nih beberapa kemarin sepadat-padatnya kegiatan saya di sini, saya masih terus bisa gitu artikel post kalau diingetin, dan saya bisa gitu kalau diingetin karena ini gitu post. Tapi video tuh ketika saya sibuk ya kayak kemarin saya minta izin, mendingan saya ditumpuk gitu. Berarti kan ada satu, saya ngerasa personal words saya adalah ada, kenapa sih kok saya agak kehalang gitu ketika tiap kali bikin video, ternyata kayak saya nggak pede gitu buat nge-push wajah nge-show off wajah saya gitu. Jadi selepas bikin tuh dihapus lagi gitu. Itu berapa kali dihapus. Iyalah, itu nggak sekali mungkin Pak, itu. Makanya mungkin itu kalau nanti ada ada moderatornya itu jadi enak ya. Soalnya aku keingat dulu pas awal-awal itu kan kamu request-nya gitu. Udah Kak Devi nanya aja nanti jadi aku bisa jawab gitu. Seolah-olah ada orang lain gitu. Jadi nggak sendirian. Terus kalau itu
sistemnya juga live, maka nggak ada itu hapus-hapusan tuh nggak ada gitu. Ya terserah deh pokoknya, intinya saya ngerasa personal word saya apa, terus personal base-nya apa, jadi saya kenapa mengutarakan ini, at least kalau nanti Bapak bisa menemukan pegawai yang dia udah tugasnya di marketing, kan saya hanya konseling kan gitu, maksudnya tugasnya di marketing, prefer saya ngasih rekomendasi atau recommended poin bahwa bla 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 ini gitu, karena kalau dilepas YouTube juga kan nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan ada misalkan orang, gue mau tapi gue nggak tahu isinya apa, udah gue bikinin gitu isinya, cuman lu yang tampil, kayak makanya pas Kak Devi punya ide TikTok, sok aja Kak, sok aja aku dukung, tapi jangan bikin saya, jangan suruh saya buat nge-push, karena saya benar-benar nggak mau banget, nggak bisa. Yang ada malah kalau saya bohong saya bilang bikin, kalau saya bohong bilang ayo Kak saya mau bikin, pasti itu ditagihnya lama banget, karena saya download aplikasinya aja nggak mau gitu, downloadnya aja nggak mau saya gitu. But it's okay. Jadi itu buat ada presenter ya, jadi ada presenter ya, tapi konten dan skrip dari Andin. Terserah sih, cuman yang jelas nanti ini nanti gitu kan, sekarang masih kita handle karena ya dikit kan kita, ya tugasnya masih kita handle semua. In case nanti kalau Bapak kan punya target tuh, kemarin kan mengatakan kan punya target kan, company target kan gitu, company point, company goal, apalah itu. Jadi nah kalau itu tercapai gitu, saya hanya rekomendasi nanti ke departemen lainnya, itu departemen marketing, itu adalah nggak usah dilakukan sekarang juga nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya itu hanya saran, karena takutnya nih karena sayanya yang nggak mau tampil akhirnya terhambat gitu. Jadi kayak ya udah gitu-gitu aja di YouTube-nya juga nggak berkembang gitu, atau ya udah nggak bisa ke TikTok karena sayanya nggak mau ke TikTok gitu. At least kan jadinya oke. Karena masalahnya kan value sama belief orang kan beda-beda gitu, core value sama belief orang beda-beda gitu. Nah, makanya kenapa mungkin saya nggak jadi artis juga, karena saya nggak bisa gitu tampil depan layar, nggak bisa gitu. Jadi maksudnya kenapa kemarin saya mau, karena jujur lah Pak, dari awal bikin video saya nggak pernah nonton YouTube itu sendiri, karena saya nggak bisa nonton diri saya sendiri. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah lihat, bukan nggak mau lihat hasil karya, tapi ada tekanan ketika saya udah lihat hasilnya, nanti saya makin berat kesininya ngeliatnya gitu. Jadi mendingan udah saya bikin, terus saya nggak tahu, mendingan saya dapat koreksinya dari Kak Devi, misalkan Kak katanya ini ya, oh iya oke, atau enggak Kak ganti Kak videonya apa, mendingan langsung dari Kak Devi-nya daripada saya lihat langsung itunya gitu. Jadi itu freezer sih, jujur sih di antara semua tugas saya yang paling saya berat adalah pas kemarin tiba-tiba permintaan TikTok, aduh itu agak sedikit kalau saya jujur takut nggak enak, tapi nggak jujur nanti saya bohong, saya nggak bisa gitu aja sih, saya nggak mau again sedikit di sana. Ya jujur nggak apa-apa sih ya, kamu bisa bilang. Tapi jadi aku udah masukin berarti di itu ya, di issues list tadi. Untuk marketing, memang ini marketing plan juga lagi dibahas, jadi marketing plan yang dipikir benar-benar gitu ya, dari sisi strategi terus apa. Jadi yang aku harapkan hasil dari pemikiran ulang marketing plan, karena kan udah Juni nih, berarti kuartal 2 udah mau habis, kita lanjut ke kuartal ketiga tahun 2020. Nah itu harapannya marketingnya bisa lebih spesifik gitu ya, marketingnya bisa lebih spesifik banget. Nah, aku juga berharap kuartal ketiga itu mulai ada outreach ke psikolog gitu ya, yang tadi ke kontrak kerjasama kayak gitu mulai bisa, karena kan kalau yang psikolog hubungannya dengan klien psikologi itu sebenarnya beban di aplikasinya menurutku nggak sebanyak kalau yang kontak jodoh gitu kan nggak harus butuh daftar member yang lain buat dicari dan lain-lain. Jadi kupikir itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan lebih banyak di sisi administratif dan outreach dibandingkan harus butuh sistem IT. Nah, di sisi aplikasinya memang udah sampai sejauh mana Pak? Kalau boleh tahu. Aplikasinya, kalau aplikasi kan nanti jadinya lebih banyak menggunakan yang
apa yang ada sekarang kita di Lovia Chat gitu loh. Maksudku di situ. Sedangkan Lovia Chat Tapi kan kan maksudnya yang aplikasi yang finding-nya gimana? Yang Apple ini apa? Apple bahasanya apa sih? Ini kayak ini nih. Kayak Apple Find mana sih? mencari psikolog. Find My. Yang mencarinya itu kapan jadinya? Maksudnya kan nggak bisa kita hanya bergantung cuma satu dengan chat aja gitu, Pak. Bisa. Kalau menurutku itu bisa dan ya aku masih ngebayangin dari sisi IT-nya kayaknya enggak karena gini Pak, gini jujur ya, ini dari sudut pandang saya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan Bapak mau launching dengan hanya punya fitur chat aja tanpa fitur yang Find Me itu yang kata saya, itu kita nggak punya spesial karakter gitu Pak, sama lembaga konsultasi lain itu ya sama via chat, via daring, via lainnya e-counseling atau apa tuh sama aja. Yang satu aplikasi ini tuh semua orang juga punya meskipun mereka pakai provider pihak ketiga misalkan. Tapi itu tuh bukan hal yang buat orang awam itu yang nggak ngerti teknologi tuh mereka nggak mau tahu provider 3, 2, 1 mereka nggak mau tahu gitu. Kayak saya misalkan orang awam nggak mau tahu, cuman kelebihan yang kemarin saya dukung kita harus ada Find Me-nya gitu Pak. Kalau nggak ada Find Me, Bapak jadi gini, jangan terlalu terburu-buru. Kalau kata saya, jangan terlalu terburu-buru launching cuman karena kita udah punya chatnya aja gitu. Kalau bisa sih setara Pak, udah sepaket itu gitu. Find Me sama ini, karena nih kalau chat doang, saya sebagai psikolog bakal bilangnya bedanya apa? Saya tinggal kerjakan anak IT aja di lembaga konselor saya gitu. Takutnya digituin gitu. Tapi kalau gitu. Find Me, takutnya kalau misalkan Find Me yang saya bilang konsep Find Me itu yang ada di map, terus bisa dikontak bisa apa, itu Pak, saya udah pernah dapat pengakuan ketika saya nyebutin ide itu gitu dari tapi emang jarak itu mempengaruhi. Misalnya mereka harus berada di daerah yang sama gitu, atau itu memang secara bukan, legal? jadi kadang gini Pak, untuk masalah konseling, trusting bahwa mereka itu bisa chat mereka. Jadi gini, pertama gelar dan profesi itu jadi kredibilitas kan, kredibilitas seseorang kenapa dia mau curhat. Gelar sama profesi, semakin tinggi gelar dia atau semakin profesional dia, titel dia sebagai apa, dia pasti biasanya percaya atau nggak track record pengalaman. Yang kedua adalah bukti bahwa ada fisiknya gitu. Nah, ada fisiknya. Nah, kenapa saya setuju waktu itu Bapak bilang ada Find Me? Karena ketika Find Me itu kelihatan gitu. Jadi kalau dia benar-benar urgent butuh yang bentuknya klinis, mau ketemuan offline juga, bisa ketemuan karena dia ngeliat, oh iya jarak saya sama si kantor psikolognya tuh dekat. Jadi kalau nanti ada persetujuan bahwa saya konselingnya offline melalui via kami, itu dapat juga gitu Pak. Ngerti nggak? Jadi kita tuh ngeranggapnya itu nggak ranggap online doang karena nih nanti new normal terus semua orang. Karena saya udah ngeprediksi gitu kalau Bapak cuma launching chat doang itu untuk maaf ini Pak ya, untuk profesional Bapak sebagai IT itu perkembangan pesat gitu ya. Tapi untuk saya yang di profesional counseling itu kayak nggak ada bedanya gitu, meskipun nanti mungkin kerasa buat yang ini. Cuman takut ada buat orang-orang yang profesional yang dia nggak mau tahu ribet, itu bakalan berpikirnya kenapa saya ribet-ribet gabung sama perusahaan Anda, tinggal saya kerja sama aja sama IT, terus bikin buat ini aja, aplikasi saya aja, bikin di website saya aja gitu. Bahkan takutnya digituin gitu. Jadi maksud saya adalah untuk orang awamnya. Jadi kalau Bapak mau launching, ini saya ngasih saran sekarang aja, mungkin kalau nanti Bapak launching, nggak apa-apa, mungkin itu keputusannya ada di Bapak gitu. Cuman maksudnya dari sayanya itu, kemarin soalnya riset pasar yang saya lakukan, kenapa sampai ada salah satu psikolog yang bilang, itu ide bagus, bukan ide bagus di chatnya, gitu. Bukan ide bagus di chatnya, tapi di Find Me-nya. Justru. Dan di chatnya itu memang dia puji juga, iya sekarang tuh kan banyak keraguan dari kredibilitas provider lain kayak kita sebutkan lah yang sekarang kita pakai aja gitu aplikasi ini, terus atau aplikasi apa, kredibilitasnya mereka juga bingung kan, itu tuh yang benar yang mana. Meskipun kita nanti bikin provider yang chatnya itu baru atau apa, tapi kalau misalkan tidak ada yang kemarin saya riset pasar itu agak kurang Pak. Jadi kita karakternya nggak sejauh beda kayak Relief atau saingan kita yang lainnya gitu. Nggak akan ada beda, nggak ada bisnis base-nya gitu kalau
company base-nya yang lainnya gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, sih. Berarti memang dia yang dimaksud Find Me itu dia bisa nampilin profil lengkap gitu ya dari si konselor, benar nggak? Bukan Pak, Find Me itu ya Allah Pak, yang kayak gini nih Pak, yang kayak Google Map yang kita kalau di Gojek nih, yang kayak Find Me ini, yang jadi ketika kita buka aplikasi itu kan, start sharing location. Jadi kita nyarikan psikolog terdekat, itu doang gitu. Dan nanti ketika kita klik orangnya, tapi pas diklik muncul kan, maksudnya dia muncul di peta, tapi habis itu pas diklik si psikolog yang muncul tadi kan muncul profilnya kan, muncul foto profil. Nah nggak usah lengkap, profilnya nggak gitu. usah lengkap, itu lengkapnya nanti kalau dia ngeklik, aku milih kalau aku milih konsultasi sama psikolog ini, itu dia kalau ini, cuman cukup nama, spesialis misalkan atau enggak kategori apa gitu. Itu juga muncul itu bukan muncul berarti muncul dia di mana-mana muncul, enggak. Jadi kayak Gojek lagi gitu. Dia kalau misalkan nanti itu ada alarm kan ke HP-nya orang yang konselornya gitu. Nih ada satu kasus nih, mau diambil nggak sama kamu kasusnya? Ya, betul. Nah, jadi yang muncul di peta itu yang aktif aja gitu, yang psikolog yang dia ngerasa ya sok kamu mau ambil gitu. Jadi klien tuh ngerasa dia dihormatin. Plus minusnya adalah, plusnya itu klien tuh ngerasa, wah gue punya pilihan nih, bisa milih mau yang mana gitu. Karena sama ini kan kekurangannya kalau dokter itu kan bisa milih mau rumah sakitnya di mana, terus tuh dia sakit apa, atau enggak kalaupun dia bingung nih, tubuh aku sakit apa nih, aku nggak tahu tubuh aku sakit apa, dia tinggal datang ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya langsung ngasih yang terbaik, tinggal dia milih aja mau rumah sakit mana, ada banyak pilihan. Tapi kalau psikolog itu sebenarnya banyak pilihan, cuman sayangnya edukasi atau informasi yang didapat oleh masyarakat itu masih kurang kan. Ini kalau kita ada Find Me kayak gini nih, Star Location kayak gini aja bentuknya sederhana kayak peta, terus apa, itu seolah jadi kelebihan bahwa hello, ayo masyarakat itu melek loh sama kesehatan mental, dan kalau kalian bingung nyarinya kemana, ada aplikasi kita yang nggak ada satupun di dunia gitu. Untuk ya di dunia bahkan nggak ada gitu. Dan semua Pak di negara manapun kelemahannya tentang psikiater, psikolog, dan pokoknya kesehatan mental itu mereka nggak punya, kayak kecuali ya ada negara yang dia punya rumah sakit khusus kesehatan mental atau rumah sakit jiwa khusus gitu, apa yang gede, bukan psikiater doang yang di dalamnya gitu, ada berbagai profesional di dalamnya, itu mungkin bisa. Cuman maksudnya tidak ada aplikasi yang semua tuh masalahnya sama untuk psikolog gitu. Orang yang dia konsultasi ke psikologi biasanya dia udah, kalau nggak dia udah terdidik, dia jadi tahu bagaimana urgensinya kesehatan mental, atau sisanya adalah orang yang dia tahu dari rekomendasi dari dokter. Jadi dia salah datang, misalkan datang kemana, terus direkomendasi baru gitu. Biasanya gitu umumnya. Jarang ada yang dia nyari tuh di internet, tapi dia nggak nemu tuh aplikasi apa. Kalau kita berhasil nih ada Find Me ini, itu nilai plusnya Pak, buat orang, si konsumen pun ngerasa jadi raja, oh aku bisa milih nih, termasuk dia masalah apapun kan Bapak ada anytime kan, maksudnya anything, kayak masalah pendidikan, masalah percintaan, masalah kesehatan mental, ataupun masalah pekerjaan kan, kamu mau butuh konsultasi, masalah vokasional juga bisa gitu. Nah disitulah yang sedangkan obat dari penyakit kehidupan tuh nggak ada. Kalau obat dari penyakit fisik itu banyak gitu. Penyakit kehidupan tuh, tantangan kehidupan mana gitu, jarang kan. Nah itu ini pentingnya gitu, bukan masalah chattingnya gitu. Kalau chattingnya kadang kalau providernya nggak dapat ada, soalnya gini, waktu saya konsultasi sama beberapa psikolog, mereka amazed dan ngerasa wow, serius ada pemuda yang mau, atau serius nih ada yang mau handle project itu, gede loh project itu, katanya itu nggak mungkin, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa setengah-setengah. Pas saya bilang ide ini dan bilang, tapi kalau itu ada, itu ngebantu sekali, apalagi untuk senior psikolog senior yang atau psikiater senior yang mereka udah terkenal banget dan mereka juga kewalahan gitu. Maksudnya mereka nggak pernah, pokoknya orang-orang profesional itu mereka nggak pernah mikirin marketing gitu, yang kata Bapak nggak pernah mikirin bisnis. Jadi kalau Bapak terburu-buru, ya udah yang penting kita launching aja, ada chatnya doang. Saya bilang pasti Bapak dapat kurva naik, cuman nggak akan senaik kalau Bapak bisa ini yang Find Me. Saya nggak tahu namanya apa, cuman saya bilangnya Find Me karena kalau di Apple tuh namanya Find My gitu. Saya waktu itu ngejelasin ke salah satu profesor tuh, saya bilangnya Find Me. Emang aplikasi yang kamu bayangkan apa? Pokoknya saya belum ada nama Pak, cuma maksudnya kayak Find Me gitu loh Pak. Kalau di Apple tuh ada Find Me gitu.
Tapi kalau ini saya maksudnya adalah itu sih. Okay. Nice. Oke. Itu udah Itu kan saya pernah Hmm. bahas kan kalau nggak salah sama Bapak. Iya. Nah, itu udah aku masukin. Iya sih, yang gue bayangin dia muncul di peta. Ya itu mirip-mirip dengan kalau kita pesen ini kan, GoFood. Ya, boleh lah. Nah, tapi kalau diklik bukannya harus muncul ya. Aku bayangin kalau aku orang yang mencari psikolog, maka aku bukan hanya perlu tahu dia ada di mana, tapi kredensial dia apa gitu. Maksudnya dia bagus nggak sih? Gitu nggak sih? Kan itu bagus profil, enggaknya dari review, Pak. Review orang-orang yang udah pernah. Jadi kalau untuk pertama kali cukup kok nama, gelar, sama spesialisasi dia apa. Misalkan nama, gelar, itu udah umum aja dulu. Sisanya nih kalau mau lihat profil itu gampang kan, tinggal ada aja di platformnya tuh apa, mencari. Jadi konselor yang bergabung di kita, misalkan kalau mau tahu bisa klik di lovialife.com misalkan atau apa. Itu bisa di sana gitu. Karena kalau misalkan aplikasi terlalu banyak nih, misalkan si di map, terus ada lambang ini foto, terus dia deskripsinya banyak, itu saya juga ngebayangin itu butuh coding berapa lama gitu, Pak. Codingnya banyak banget nantinya gitu. Gitu. Terus, maksudnya kan simple gitu. Orang juga kalau misalkan dia cukup lihat gelar, spesialisasi, kadang orang awam apalagi yang belum paham tentang ini gelar apa, terus apa, cuma cukup lihat spesialisasi dia aja. Misalkan contohnya dokter bedah anak, dia cuma oh iya anak saya ini jantung, oh iya dia mau dibedah ke bedah anak gitu kan. Tapi kayak psikiater, misalkan psikiater di Bandung, atau enggak psikolog industri Tio, atau enggak psikolog pendidikan, atau psikolog family misalkan, atau konflik rumah tangga, atau enggak psikolog apa misalkan. Psikolog gitu. Nah, klinis, misalkan klinis anak dan dewasa, atau psikolog klinis, itu dia udah cukup untuk orang, gue ada masalah nih, masalahnya apa, dia tuh spesialisasinya udah cukup. Sisanya kalau dia pengen tahu nih kredibilnya apa, ya kita tinggal bikin aja review atau apa. Saya kebayanginnya namanya aplikasi ada itu untuk menyimpelkan gitu, Pak, untuk simple kan, simple, sederhana, dan reachable gitu kalau bahasa ini akunya. Jadi kayak semua orang yang gaptek sekalipun bisa pakai gitu, nggak usah pusingin gitu, nggak usah pusingin si pengguna gitu. Itu kan konsepnya si aplikasi itu. Aplikasi sih yang bagus adalah semakin memudahkan si pengguna gitu kan, bukan merepotkan gitu. Oke. Gitu. Oke, nah ini aku masukin yang minggu lalu, aku jadi teringatkan minggu lalu ada yang itu ya, apa namanya, mapping of specific field di situ aku nulisnya. Jadi spesialisasinya apa aja. Oh iya, ya itu saya nggak kelihatan itu. Yaudah nanti saya bikin. Kan? Ya, jadi cuman maksudnya buat minggu depan saya aja. Kaget sih. Enggak, saya cuman agak kaget aja sih tadi pas Bapak tiba-tiba ngebahas bahwa gampang kok nanti aplikasi chatnya udah jadi. Makanya saya agak nanya, mohon maaf gitu tadi agak nanya. Chat doang, Pak. Karena yang ditangkap waktu rapat dulu tuh bukan chat doang yang Bapak lihat, yang Bapak ini. Apakah Bapak tidak menyadarinya waktu rapat dulu atau gimana? Atau baru nggak sekarang? Bukan, tapi maksudku bertahap gitu loh, bertahap. Nah, kalau misalnya kamu kan saranmu jangan bertahap gitu, jangan satu-satu ini dulu selesai, habis itu baru next step, tapi semua fitur yang utama yang bikin psikolognya itu jadi wow, oh iya ini nih gitu, itu harus sudah siap pada saat launching gitu kan yang aku tangkap. Kalau aku awalnya tadi kebayangnya istilahnya sambil test the water gitu loh. Jadi bertahap, yang mana yang siap duluan, oke, yang siap duluan di launching. Nanti habis itu milestone selanjutnya ada yang bisa dikerjakan sambil di launching, karena enggak, kalau saran saya gini, kalaupun tahapannya nih Pak, ini saya nggak tahu kalau di IT gimana, cuman kalau di produk, contohnya nih bukan perusahaan, pabrik pabrik orang tua saya aja misalkan. Kalau kita bikin satu produk, itu kita harus sudah jelas dulu ini produknya mau sampai tahap mana gitu. Kalau misalkan kalau misalkan mau tester, berarti belum launching. Kalau tester tuh misalkan contohnya, Bapak punya koleganya psikiater misalkan. Bapak bisa kerja sama dulu sama dia, psikiater itu, untuk ngetes misalkan forum chat ini berfungsi nggak buat treatment dia misalkan. Forum chatnya, misalkan udah jadi chatnya dulu buat
chatnya ini kerjasama kontrak, tapi itu tidak bisa dikatakan launching gitu karena posisinya itu belum wall aplikasi dan itu parah banget Pak kalau misalkan kita launching tapi belum utuh gitu sih main kita. Yang saya tangkap itu malah tadi Bapak berpikirnya kalau misalkan kita launching cuma ada chat aja berarti sih main karakternya ya chat doang dong gitu. Karena kalau buat orang awam ketika dia nonton launching, dia bakal ngelihat kelebihan aplikasi ini apa nih. Kalau cuma chat doang, Pak, Bapak bisa lihat di nggak jauh-jauh aja nih di App Store aja. Bapak bisa gampang kok lihat lembaga konsultasi apa aja yang dia udah ada chatnya gitu. Udah ada chat yang dia chat di sini aja gitu. Bisa langsung psikologi gitu. Udah ada banyak dan itu bukan hal yang aneh gitu, bukan orang yang banyak tuh udah bisa langsung mau chattingan, konsultasi atau apa tuh tiga gampang gitu. Mereka pakai provider yang bikinan mereka sendiri tuh udah banyak Pak. Gitu kalau di dunia tuh udah banyak gitu tuh udah nggak aneh gitu. Maksudnya. Kalau kayak gitu market kita jadi gede banget gitu kan. Kemarin tuh kenapa kita pede karena kita kan saingannya nanti sama siapa gitu. Nah, kalau kayak gitu ya market kita sama aja, apalagi sekarang udah ada si Jiwa yang diusung sama pemerintah. Terus bedanya apa sama si Jiwa? Itu maksud aku tuh gitu. Kita nggak akan ada daya jual nantinya. Gitu. Nggak akan ada daya jual. Jadi kalau Bapak mau tester aja. Cuman jangan mengatasnamakan launching. Karena kalau launching itu jadi bisnis worst-nya gitu. Kayak, karena tenang kok nanti kita ada upgrade ke sini-sini. Mana buktinya mana? Gitu. Nanti pasti orang-orang yang jadi investor juga bakal nanya, mana buktinya? Gitu. Mana dulu, mana? Gitu. Meskipun misalkan belum sepenuhnya rampung, setidaknya ada gitu. Jadi bukan masih konsep, tapi udah dibentuk, udah ada gitu. Udah kita liatin mesinnya gitu, meskipun mesinnya belum diperbanyak, kalau bahasa sayanya meskipun mesinnya belum diperbanyak, belum diproduksi banyak, cuman baru dibikin satu, dan ini juga mau ditesterin, nah jadi kita ngetesterinnya juga enak gitu ke orang tuh. Kalau saran saya, Bapak harus punya main poinnya gitu, main karakter dari aplikasi Bapak itu apa nanti. Kalau yang saya pikir sebelumnya adalah main karakternya itu adalah Find Me itu, tapi kalau misalkan Bapak mau chat aja nggak apa-apa, itu kan hak Bapak gitu. Cuman at least maksud saya adalah kalau Bapak memang ada ide yang ini, yang fitur itu map viewer itu, ya itu tunggu itu dulu, jangan terburu-buru aja. Karena yang terburu-buru itu juga kalau misalkan nggak siap malah nggak matang nantinya gitu. Sayang Pak, nantinya sayang kita kalau setengah-setengah gitu. Sayang aja, saya sih mikirnya gitu. Ini dari perspektif saya yang nggak tahu IT ya Pak, dari perspektif saya yang cuman tahu ini aja, cuman tahu kemarin ngobrol. Soalnya saya agak kaget juga gitu pas kemarin ngobrol sama psikolog, dan psikolog banyak bilang, wah itu ide bagus, wah keren gitu. Aku langsung jarang gitu. Beliau ngomong ide saya, wah keren, serius Pak, emang nggak ada ya? Ih nggak ada. Itu kan kenapa orang-orang, pokoknya itu yang kenapa saya bilang. Tapi kalau saya cuma bilang chat aja, Pak, kalau chat ini apa? Oh kamu jangan salah, chat mah udah dilakuin kali dari berapa tahun juga. Ya cuman memang sih providernya masih provider ketiga ya. Tapi udah sejauh ini aman lah. Masih tidak terlalu urgensi. Mereka bilang gitu juga. Masih tidak terlalu urgensi, butuh provider sendiri. Nggak sampai harus pakai provider ketiga. Toh kita pikirannya juga. Pikiran yang penting ketanganin, yang penting apa buat orang yang nggak ngerti IT mah gitu Pak. Gitu. Tapi buat yang Bapak sama tim yang tahu IT kan beda gitu. Cuman nggak akan worth it buat orang yang awam. Oke, very nice. Jadi I got the point. Jadi nanti disiapin dulu fiturnya, dan ya pastinya kamu review dulu ya sebelum nanti di launching kalau sudah mulai ke sana. Jadi paling yang tahap-tahap yang bisa dilakukan dulu, tapi launchingnya sendiri ke user yang menunggu sampai dia siap. Gitu. Yang aku maksud tahap-tahap yang bisa dilakukan di awal itu penjajakan dengan si psikolognya gitu ya. Jadi kayak perjanjian kerjasama kayak gini kan itu bisa dibahas sambil development fitur-fiturnya gitu. Karena kan ada fitur bisa. Sama ada urusan legal dan kerjasama itu kan karena mungkin nggak langsung pas dari awal kita ngajuin draft. Aku bilangnya draft karena ada kemungkinan
psikolognya bilang, kok ini ada pasal ini, kok ini ada pasal ini. Kan ada kemungkinan seperti itu ya. Itu yang aku bilang, Iya, belum tentu itu langsung fix gitu. Jadi kalau misalnya ada pasal-pasal iya. yang perlu didiskusikan atau misalnya perlu diubah, nah itu sambil itu diubah, tapi development dari fitur itu pun tetap jalan. Karena development fitur kan tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi urusan legal dan perjanjian kemitraan. Dan sebaliknya pun juga begitu. Saya mau nanya deh Pak, Mm-mm. kalau tim IT ketika Mm. dia ngekonstruk, kalau bahasa saya ngekonstruk atau ngedesain satu fitur, mereka Mm. tuh punya mapping ini nggak sih Pak, kayak mapping kalau arsitek mah ketika mereka bikin satu rumah, mereka ada ininya kan arsitek gambarnya gitu kan, aplikasi Mm. gambar si arsiteknya. Saya mau nanya Mm. kalau tim IT ketika dia punya konstruk bikin satu aplikasi, ada bikin Mm. kayak layout-nya dulu nggak Pak? Ada. Jadi sebenarnya Layout-nya kalau bentuk kalau gambar apa? Bentuk apa? diagram ya. Jadi kalau kamu ngelihat videoku sama Devi, itu juga ada yang kita ngebahas itu. Jadi lebih ke diagram. Jadi diagram itu di situ ada siapa aja sih usernya gitu ya. Usernya ada siapa aja, terus masing-masing user itu bisa ngapain. Nah, kalau itu sudah diagram, maka ada diagram lagi untuk setiap yang bisa diapain itu, interaksi masing-masingnya itu kayak apa. Dari awal prosesnya, misalnya user login, habis itu dari login terus ada panah lagi, user ngapain. Hmm. Terus psikolognya ngapain, kayak gitu kan, interaksinya ada. Nah, kalau itu sudah ada dan kita diskusikan, oke, kayak gini ya. Nah, kita juga akan ada mockup untuk setiap layarnya. Oke, misalnya user melakukan yang tadi fitur Find Me. Ya udah, nanti setara tampilan fitur Find Me-nya itu kayak apa? Kayak gitu. Jadi itu ada dan nanti Nah kalau paling misalnya sudah nanti gini Pak, mungkin kalau saya sih dari saya mungkin gini, nanti kalau misalkan udah ada sampai mock di mm, screen-nya kayak gimana gitu. Jadi mm, kayak nanti kalau ada sampai mock ke sana, gitu. Tadi kan Bapak mm, bilang ada mock, mm, nanti tampilannya gimana gitu kan. Nah kalau mm, sampai ada si salah satu tim IT atau tim magang yang dia udah berhasil sampai mock ke tampilannya gimana, meskipun aplikasinya mm, belum ada, tapi ada gambaran nih tampilan mm, gambarnya gimana, bisa mm. tuh kirim gambarnya ke grup gitu Pak. Jadi Ya. kalau bahasanya tuh kepikiran ke saya nanti, oke, cara ngejelasin ke psikolognya gimana, bisa Mm, dikasih langsung ada gambar gitu, gambarnya mm. aplikasinya seperti ini, belum jadi aplikasinya, cuman Ya. gambarannya gini. Kalau dari penjelasan saya mungkin langsung dapat sih, misalkan Mm, Pak gini nih kayak aplikasi Find Me ini, misalkan gini. Cuma kan itu dalam bentuk saya mencontohkan ke aplikasi lain gitu. mm. Tapi kalau Ya. misalkan ada gambar dari kita itu gampang. Itu Betul. aja sih. Jadi nggak perlu nunggu aplikasinya jadi, kan itu lama banget nunggu aplikasi jadi belum kita legal Mm, issue. Nah, tapi sambil legal mm, issue beresin, udah legal issue beresin. Nah, kalau ada orang nanya, emang gimana sih, saya mm, masih belum kebayang. Nah, mm, saat kalian tadi pakai penjelasan kayak saya, bisa kan dikasih gambar gitu, gambar doang mm. gitu, kayak layoutnya Ya. doang gitu, belum meskipun jadi. Ya. Itu doang sih. Ya betul. Jadi nanti yang dikasihkan itu sebenarnya bagian dari pitch deck-nya ya. Jadi pitch deck itu yang tadi profil perusahaan. Jadi jatuhnya sih PowerPoint atau PDF ya. PowerPoint atau PDF, profil perusahaan, sama nanti cara kerja. Nanti cara kerja itu juga ada tampilan-tampilannya, tampilan layar. Dia mau ke sini. Yang otomatis pasti kamu akan review dulu sebelum itu ditawarkan kepada calon mitra. Jadi di situ ada tampilan-tampilan layarnya yang walaupun itu tampilan layarnya memang kita belum aplikasinya sendiri belum berfungsi gitu ya, atau mungkin belum berfungsi 100%, tapi kalau sekedar bikin presentasi dan tampilan layarnya itu kan bisa. Nah, itu yang nanti akan digunakan dan dikirimkan biar si psikolognya itu mau bergabung, terus kalaupun belum mau bergabung itu minimal sudah terjalin diskusi. Jadi bayanginnya kalau analoginya itu mirip seperti kalau kamu beli rumah di perumahan. Itu kan yang kamu beli rumahnya belum ada kan. Tapi Ya, kan dia udah punya maket, dia udah punya brosur dan gambarnya, oh ya udah ada gitu. Nah, ya, kayak gitu. Itu yang benar-benar Pak. akan dikasih itu brosurnya itu tadi gitu. Sedangkan ya sama juga kayak kamu beli rumah, itu kan belinya sekarang, rumahnya bisa jadinya itu baru tahun depan loh. Ya, Tergantung kalau ya setuju Pak developernya kalau itu. kalau developernya baru banget gitu ya, kayak yang Summarecon atau mana, itu bahkan nunggunya bisa 2 tahun. Tapi tergantung kalau misalnya emang dia belinya adalah untuk keperluan investasi bukan untuk ditinggalin, kan nggak harus
nggak harus bulan depan juga. Tapi ya kita semoga nggak akan sampai 2 tahun juga sih. Iya. Yang Iya. jelas kalau banyak Iya. banyak psikolog yang sudah mulai bergabung, akan juga mudah juga buat aku untuk kayak ngobrol sama salah satu calon investor tadi kan. Aku bisa bilang, oh ini mock-up-nya udah jadi loh. Habis itu ternyata dari legal perjanjian kerjasama yang kita jajaki itu sudah istilahnya udah centang semua, udah oke. Ini sekian banyak psikolog mereka sudah mau bergabung. Dari development-nya mungkin waktu itu developer kita baru 1. Nah kalau ada investor masuk, kita bisa lebih cepat nih development fitur-fitur yang lainnya. Nah itu akan lebih menarik gitu sih rencananya. Sip, ya gitu sih, bagus sih kalau gitu. Jadi saya agak kaget sih kalau Bapak chat doang, kalau Bapak maksain chat doang, itu nggak akan terlalu sih Pak, akan terlalu berimpact banget buat para psikolog. Ya. Oke Pak, sekian, bentar lagi saya ujian. Oke. Ada yang belum di ini kan, coba saya copy dulu ya Pak. Bentar, buat minggu depan. BTW aku copy ke minggu depannya ya. Apa namanya? Oh udah, alhamdulillah. Tapi isinya belum ya. Isinya belum, cuma template-nya doang. Yang biar ada Sportka dan kawan-kawan. Bolehlah to-do-nya. Ya udah. Nah, kamu kalau dari saya coba di laptop berarti ya. Iya, aku boleh deh. To-do aja kan ya, yang bagian to-do yang ya to-do aja sih Pak. Oke, sip. Kalau ngapain to-do-nya aku bisa, kasihan kalau kamu ini banyak. Oke, ntar copy bentar to-do-nya. Terus copy. Yes. Oke, nice. Jadi Oke, to-do-nya udah aku copy ke yang minggu depan, jadi paling kamu cuma ngerapiin yang lain-lainnya lah. Ya, tugas saya harian. Siap Pak, terima kasih. Rating berapa nih? Hah? Rating. Oke. Saya suka sih progresnya. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, saya nggak tahu. Kalau nilai saya sendiri, kata saya lebih the best-nya saya minggu-minggu sebelumnya. Karena sekarang saya agak terbebani sama ujian aja sih, ujian doang. Okay. Jadi kalau dari rapatnya sih totalin nilainya 8 rapatnya. Okay. Tapi kalau dari diri saya nilainya saya minus 7 aja 7. 6,9 lah kalau bahasanya 6,9 gitu kalau nilai diri saya. Karena saya keselnya sama ini sih, sama ujian. Soalnya kalau ujiannya offline itu saya cuma sekali datang ke sekolah beres aja gitu. Tapi kalau ujiannya beres dalam waktu cuma 3 hari gitu. Beres dalam waktu. Tapi kalau online itu agak sedikit kesal gitu. Jadi kamu di rata-rata jadi 7,5 ya. Kalau aku ngasih 8,5 alasannya karena pada saat aku menyampaikan sesuatu kamu mau mendebat ya, dan I like it. So thank you very much. Jadi aku sangat membutuhkan disanggah ya. Aku sangat membutuhkan disanggah. Emang sebelumnya saya nggak nyanggah ya Pak? Perasaan sebelumnya saya juga nyanggah. Ya aku pengen itu tetap dijaga ya. Itu tetap dijaga. Okay. Jadi saya karena mungkin ada orang yang beranggapan asal Bapak senang, aku nggak seperti itu. Aku suka disanggah dan dikasih penjelasan sanggahnya gimana sampai aku ngerti gitu. Ya, pada saat aku ngerti, oh ya, that's it, that's good. So I like it. Oke, ya terima kasih Pak. Selamat aktivitasnya dan saya akan lanjut tekan dulu sebelum ujian. Ada member dulu saya. Ya, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.